Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar, ini masih materi tentang statistika ya. Sekarang ini masuk pada bagian materi ukuran penyebaran data. Nah, ini sebetulnya gampang sih ini. Ini adalah caranya menggunakan seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang median ya, caranya menggunakan median. Tapi ini 3 kali menggunakan medianya, gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan. Nah, di sini ukuran penyebaran data itu ada diawali dengan yang pertama itu adalah jangkauan. Nah, di sini sering diketahui ya, jangkauan suatu data adalah selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Jadi intinya sih kalau jangkauan ini adalah tinggal dikurangi saja ya dari data ini, tinggal dikurangi angka terbesar dikurangi angka terkecil gitu. Itulah jangkauannya seperti ini nih. Dari ini kan yang terbesarnya ini, kemudian yang terkecilnya ini. Nah, ini tinggal dikurangi saja. Jadi 160 dikurangi 150 hasilnya 10. Nah, jadi jawabannya itu adalah 10. Gampang ya untuk jangkauan. Seperti di contoh ini, tentukan jangkauan dari data berikut. 26, 40, 18, 25, 16, 45, 30. Ya. Nah, di sini kalau di sini kan jawabannya itu adalah diurutkan terlebih dahulu. Ya, agar lebih mungkin terlihat mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Ataupun tidak diurutkan pun tidak jadi masalah ya. Asalkan kita sudah terlihat mana yang paling besar, mana yang paling kecil gitu ya. Jadi tinggal dikurangi saja. Di sini datum yang terbesar adalah 45 ya, seperti ini 45. Kemudian angka terkecilnya 16. Jadi tinggal dikurangi aja. Angka terbesar dikurangi angka terkecil. Nah, di sini jadi 45 dikurangi 16 itu hasilnya adalah 29. Jadi jangkauannya itu adalah 29 gitu ya. Jangkauannya itu adalah 29. Nah, ini untuk jangkauan. Nah, kemudian pada materi yang kedua ini adalah kuartil. Nah, kuartil ini terbagi menjadi 3. Di sini ada kuartil bawah atau simbolnya itu adalah Q1. Kemudian yang kedua ada kuartil tengah atau ini median ya, namanya median atau simbolnya ini adalah Q2. Kemudian terakhir adalah kuartil atas. Nah, ini simbolnya adalah Q3. Nah, di sini berikut cara menentukan kuartilnya. Nah, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, ini jadi wajib ya untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian, ini tidak langsung menentukan Q1, tetapi Q2 dulu ditentukannya. Ya, Q2 ditentukan, baru Q1 dan Q2. Gitu. Nah, untuk caranya, coba perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh. Ada 2 soal ya, tentukan kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas yaitu Q3 dari data-data berikut. Yang A ini kan 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Nah, dari soal A, ini kan belum berurutan gitu ya, belum beraturan. Maka dari itu kalian harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini sudah ada. Coba perhatikan. Oke, perbesar dulu aja. Nah, di sini kita urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini diurutkan dulu datanya sehingga didapatnya 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Nah, di sini saya sengaja menggunakan angka di atasnya ini ya. Ini adalah urutannya gitu ya. Jadi ini angka pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu Q2. Pertama nih. Pertama, kita tentukan median atau Q2-nya. Jadi dari ini ada berapa? Ada 11 ya.
Nah, jadi ada dari 11 angka ini, kira-kira mana tengah-tengahnya gitu. Nah, maka didapat tengah-tengahnya itu adalah ya 35 ini. Ya, 35 ini nih ada di urutan ke-6, angka ke-6. 35. Kenapa? Karena coba lihat, yang samping kanan ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kiri pun sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kiri dan kanan ini seimbang, ya banyak angkanya sama, maka didapat, nah urutan ke-6 ini, yaitu 35, inilah Q2-nya. Paham ya? Jadi kita tentukan dulu Q2-nya atau medianya. Nah, setelah kita tentukan Q2-nya, baru kita langsung menentukan Q1. Nah, ini yang kedua. Tentukan Q1-nya. Nah, kalau Q1, ini sama saja seperti Q2. Nah, coba lihat. Nah, kita batasnya, coba lihat, ini ada garis merah ya, garis merah. Jadi, kita menentukan Q1-nya itu hanya dari angka 20 ini sampai 30. Itu ya. Cuman 5 angka ini kita tentukan Q1-nya. Jadi, kira-kira dari 5 angka ini, yang mana tengah-tengahnya? Jelas, tengah-tengahnya ini adalah yang 30 kan? Karena coba, yang kanannya 1, 2. Yang kirinya 1, 2. Sama ya, antara kiri dan kanan jumlah angkanya sama, ada 2. Maka inilah adalah Q1-nya. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa yang 35, 35, 40, 45 tidak termasuk dengan daerah Q1? Karena ini sudah dibatasi oleh Q2 ini. Ya, ini Q2 dibatasi, maka yang Q1-nya itu daerah 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini untuk menentukan Q1-nya gitu. Nah, jadi 20, 25, 30, 30, 30, maka didapat Q1-nya atau tengah-tengahnya adalah 30. Nah, sekarang ke Q3. Nah, baru sekarang lanjutkan untuk menentukan Q3. Nah, ini yang tahap ketiga. Ini pun sama. Untuk Q3 daerahnya adalah 35, 40, 45, 45, 50. Ya, batasnya adalah yang Q2 ini. Nah, jadi dari 5 angka ini, manakah tengah-tengahnya? Jelas. Ya, di sini tengah-tengahnya adalah, nah ini, dari 45. Ya, Q3-nya 45. Coba kita cek ya, apakah kiri dan kanannya sama angkanya. Coba yang kiri ada 1, 2. Yang kanan ada 1, 2. Sama ya, karena sama berarti udah jelas bahwa angka 45 ini adalah Q3. Sehingga didapat Q1-nya 2, Q2-nya 35, terakhir Q3-nya adalah 45. Begitu. Nah, adapun di sini ada penjelasannya ya. Jadi kalian juga tidak harus menonton video karena di sini juga sudah ada penjelasannya. Nah, kemudian di soal yang B, nah coba lihat. Di sini ya soal B 11, 13, 10, 10. Ini kan tidak berurutan kan? Nah, berarti kita diurutkan terlebih dahulu. Ini yang B. Nah, ini adalah yang sudah diurutkan ya. Jadi 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian kita ingat tentukan dulu Q2-nya atau mediannya. Nah, ini nih. Nah, ini yang pertama kita tentukan. Dari semua angka ini. Nah, coba lihat. Di sini ada berapa angka sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini mediannya adalah di antara 12 dan 12. Jadi tengah-tengah sini. Gitu ya. Nah, inilah mediannya. Gitu. Coba kita cek ya. Apakah jumlah angka kiri dan kanan sama? Coba yang kanannya. 1, 2, 3, 4. 4 angka. Sekarang yang kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi, di sini ternyata mediannya karena
kiri dan kanan jumlah angkanya sama. Nah, ini adalah Q2. Nah, sekarang kita tentukan Q1-nya di sebelah mana nih? Nah, oke. Ingat batasnya ini adalah dari 10 sampai 12 ya. Karena dari sini ini sudah median. 10, 11, maaf, 10, 10, 11, 12. Ini ada 4 angka ya. Ya, otomatis berarti tengah-tengahnya agar seimbang ya sebelah sini berarti. Nah, sebelah sini berarti. Coba yang kanan, 1, 2. Yang kiri, 1. 2 juga, sama ya. Karena sama berarti ini adalah Q1. Nah, sekarang coba yang ketiga. Ketiga pun sama ya. Dari ini ada angka pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, maka di sini ketiganya adalah sebelah sini. Karena kalau kita bandingkan antara kiri dan kanan itu angkanya sama jumlahnya. Di sini ada 1, 2, yang kiri 1, 2 juga kan. Nah, berarti ini adalah daerah Q3. Nah, selanjutnya coba lihat. Karena di sini Q1, Q2, Q3-nya itu adalah letaknya di antara ya, tidak tepat langsung pada angkanya, tidak seperti soal yang A. Berarti untuk menentukan Q2-nya, nah kita tinggal ambil angka kiri dan kanannya, kemudian bagi 2. Nah, karena ini terletak pada tengah-tengah, berarti ini Q2-nya, nah yang ini berarti. Nah, jadi tinggal 12 ditambah 12 dibagi 2, gitu. Kenapa 2? Ini mah rumus, gitu ya. Jadi, nggak bisa kalian rubah menjadi dibagi 5, ataupun dibagi 10, nggak bisa. Ya, jadi ini tetap 2. Jadi 12 tambah 12 berapa? 24. Ya, 24. 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Gitu. Nah, sekarang coba yang Q1. Karena ini berada di tengah-tengah, berarti ini yang diambil ya. Nah, berarti tinggal ditambahin, kemudian dibagi 2. 10 tambah 11, ini ya. 10 tambah 11 adalah 11, maaf, 21 dibagi 2. Hasilnya adalah 10,5. Kemudian yang ketiga, nah kita ini berarti. Nah, tambahkan kemudian dibagi. 13 ditambah 14 berarti ya. Hasilnya adalah 27 dibagi 2. Hasilnya 13,5. Nah, sehingga didapat Q1-nya adalah 10,5, Q2-nya adalah 12, dan Q3-nya adalah 13,5. Gitu. Ini untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3. Silakan jika misalnya masih belum paham, silakan diulangi lagi videonya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.